Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas beberapa contoh soal tentang menentukan nilai limit fungsi. Ada 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi. Yang pertama yaitu dengan substitusi langsung ke persamaannya. Yang kedua, dengan cara pemfaktoran, dan yang ketiga, mengalihkan faktor sekawan. Nah, cara yang kedua dan ketiga ini dilakukan kalau hasil substitusinya adalah 0 per 0. Oke, kita bahas dari jenis yang pertama, yaitu yang menggunakan metode substitusi ya. Jadi di sini udah ada 3 contoh soal, dan ketiganya ini bisa dikerjakan dengan cara substitusi langsung. Jadi di sini nilai dari limit X menuju 2 dari X tambah 3 adalah, berarti kita tinggal substitusi aja bahwa X-nya sama dengan 2, masukin ke persamaannya. Kan X ditambah 3 gitu ya, 2 ditambah 3 berarti hasilnya adalah 5. Jawabannya yang C. Kemudian contoh yang kedua di sini, limit X menuju 0 dari 2X dikurang 7. Berarti di sini 2 dikali 0 kurang 7 ya, sama dengan 0 dikurang 7, hasilnya adalah minus 7. Jawabannya yang D. Contoh soal yang ketiga, nilai dari limit X menuju 1, 5X kuadrat per X kurang 3 adalah, berarti ini langsung disubstitusi X-nya sama dengan 1 ya. 5 dikali 1 kuadrat per 1 dikurang 3. Ini sama dengan 5 per minus 2. Ya, hasilnya adalah minus 5 per 2. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut ya. Untuk metode yang kedua, yaitu yang menggunakan pemfaktoran atau faktorisasi aljabar. Di sini ada contoh soal yang pertama, nilai dari limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah 3X kurang 18 per X kuadrat kurang 3X adalah, jadi sebenarnya untuk menentukan nilai limit fungsi itu yang diutamakan itu adalah metode substitusi langsung. Jadi substitusi dulu, cek dulu nilai X-nya ini, kalau dimasukin hasilnya 0 per 0 atau bukan. Kalau misalnya ada hasilnya dan bukan 0 per 0, ya udah berarti langsung aja pakai substitusi. Tapi ketika disubstitusi hasilnya 0 per 0, maka harus digunakan metode yang kedua atau yang ketiga. Ini kalau disubstitusi kan X-nya sama dengan 3, ya kan? Berarti 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurang 18 per, gitu ya, 3 kuadrat dikurang 3 kali 3. Ini jadinya 9 ditambah 9 kurang 18 per 9 dikurang 9. Nah, ini hasilnya adalah 0 per 0. Gak boleh limit tuh hasilnya kayak gini. Berarti harus digunakan metode lain, jangan substitusi. Nah, di sini Kak Git gunakan cara pemfaktoran. Jadi, di sini difaktorisasi ya, limit X menuju 3, yang atas jadinya X tambah 6 kali X kurang 3. Yang bawah jadinya X dikali X kurang 3. Kalau masih ada yang belum ngerti tentang faktorisasi aljabar, Kak Git udah bikin videonya, nanti linknya Kak Git taruh di description box, silahkan dicek ya. Kalau udah, ini ada yang sama kan faktornya, berarti dia boleh dicoret. Nah, jadi bentuk limitnya lebih sederhana, limit X menuju 3 dari X tambah 6 per X. Habis itu baru disubstitusi X-nya 3, berarti di sini 3 ditambah 6 per 3. Jadinya adalah 9 per 3, hasilnya sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Contoh soal yang kedua, nilai dari limit X menuju 5, 2X kuadrat kurang 9X kurang 5 per X kurang 5 adalah, oke, ini juga difaktorisasi ya. Limit X menuju 5, nah yang atas itu faktornya adalah 2X tambah 1 dikali X kurang 5. Nah yang bawahnya karena udah persamaan linear nggak usah difaktorisasi lagi, tetap X kurang 5. Terus ada yang sama di sini, dicoret ya. Jadi bentuk limit fungsinya adalah limit X menuju 5 dari 2X tambah 1. Kalau udah gini boleh disubstitusi, berarti 2 dikali 5 ditambah 1. 10 tambah 1 hasilnya adalah 11. Jadi jawabannya yang D. Contoh soal yang ketiga dan yang keempat ya. Untuk metode yang kedua yaitu pemfaktoran. Di sini ada jika fx sama dengan x kuadrat, maka limit x menuju 3 fx dikurang f3 per x kurang 3 sama dengan, di sini berarti jadinya limit x menuju 3, fx-nya adalah x kuadrat gitu ya, terus f3, berarti kita hitung dulu nih, f3 itu sama dengan 3 kuadrat berarti ya, jadinya 9. Jadi di sini x kuadrat kurang 9 per x dikurang 3. Nah, bentuk limitnya seperti ini.
Kemudian pembilangnya si x kuadrat kurang 9 itu difaktorisasi jadi x tambah 3 kali x kurang 3. Di sini ada yang sama ya, berarti dicoret x kurang 3-nya. Nah, jadinya di sini bentuk limitnya adalah limit x menuju 3 dari x tambah 3 gitu ya. Substitusi x-nya adalah 3, berarti di sini 3 tambah 3 hasilnya sama dengan 6, berarti jawabannya yang D. Yang keempat, di sini ada nilai dari limit x menuju 2, 2 per x kurang 2 dikurang 8 per x kuadrat kurang 4 adalah. Jadi gini, bentuk si limit ini kalau saya aljabarkan jadinya limit x menuju 2 dari 2 per x kurang 2 gitu ya, dikurang 8 per, nah ini difaktorisasi jadinya x tambah 2 kali x kurang 2, kayak gitu. Habis itu kalau udah, kita samain penyebutnya. Nah, penyebutnya itu dipilih yang x tambah 2 dikali x kurang 2 ya, yang lebih kompleks gitu kan. Terus gini, dibagi nih, x tambah 2 kali x kurang 2 dibagi x kurang 2, berarti kan x kurang 2 nya hilang nih. Jadi di atas ini itu tinggal 2 dikali x tambah 2 gitu. Kalau yang ini kan dia penyebutnya sama, berarti nggak berubah, jadi ini tetap 8. Berarti bentuk limitnya ini menjadi limit x menuju 2 dari 2x ditambah 4 dikurang 8 gitu ya, per x tambah 2 kali x kurang 2. Yang atas disederhanain lagi, limit x menuju 2 jadinya 2x kurang 4 ya kan, per ini x tambah 2 dikali x kurang 2. Nah, ini bisa difaktorin lagi nih yang atas, jadinya limit x menuju 2 kali gitu x kurang 2. Nah, per di sini x tambah 2 kali x kurang 2, yang sama adalah x kurang 2-nya, berarti di sini boleh dicoret ya, sama dengan 2 per gitu ya, langsung aja dimasukin nih nilai x-nya 2, 2 tambah 2 itu 4, berarti hasilnya adalah 2 per 4 diperkecil jadi 1 per 2, jadinya jawabannya yang B. Lanjut metode yang ketiga, yaitu mengalihkan faktor sekawan. Jadi metode ini biasanya digunakan untuk soal-soal limit yang berbentuk akar seperti ini. Di sini ada contoh soal yang pertama, nilai dari limit x menuju 0, 3x per akar 9 tambah x dikurang akar 9 kurang x adalah. Jadi, tadi kan saya bilang kalau metode yang diutamakan sebenarnya adalah substitusi langsung. Tapi ketika disubstitusi hasilnya 0 per 0, maka harus digunakan metode lain gitu kan. Ini tadi udah saya cek hasilnya 0 per 0, berarti kita harus menggunakan metode yang kedua atau yang ketiga. Tapi karena di sini bentuknya akar gitu ya, berarti kita gunakan metode yang ketiga, yaitu mengalihkan faktor sekawan. Jadinya seperti ini ya. Ini soalnya tadi dikalikan dengan seperti bawahnya mirip, tapi dia berlawanan tanda karena di sini dikurang, berarti dikalikan dengan yang ditambah. Akar 9 tambah x tambah akar 9 kurang x per akar 9 tambah x tambah akar 9 kurang x. Nah, yang atas itu dikalikan dengan yang atas. Jadi di sini limit x menuju 0, si 3x nantinya dikalikan dengan akar 9 tambah x ditambah akar 9 kurang x. Kalau yang bawah, yang depan kali yang depan gitu ya. Kalau akar 5 dikali akar 5 itu kan sama dengan 5. Ya kan, kembali lagi ke bentuk asalnya. Berarti akar 9 tambah x dikalikan dengan akar 9 tambah x. Jadi dia tetap 9 ditambah x, akarnya hilang. Lalu dikurang, nah yang belakang juga nih. Ini dikali sini, berarti jadinya 9 dikurang x, gitu kan. Berarti di sini jadi limit x menuju 0 dari 3x dikali akar 9 tambah x ditambah akar 9 kurang x ya, per 9 ditambah x, terus ini minus dikali 9 berarti dikurang 9, min kali min x berarti jadinya ditambah x. Ini persamaannya jadi limit x menuju 0, yang atas tetap 3x dikali akar 9 tambah x ditambah akar 9 kurang x. Nah, bawahnya nih ya, 9 bisa dikurang 9 kan, habis x ditambah x itu 2x. Yang sama itu adalah x-nya, jadi di sini boleh dicoret.
Oke, habis itu masukin aja nilainya. Di sini ada 3/2 ya. 3/2 dikali akar dari 9 ditambah 0 karena X-nya 0 kan, yaitu 9. Terus ditambah lagi sama akar 9. Jadi sama dengan 3/2 dikali akar 9 itu 3. 3 tambah 3 berarti 6 ya. Berarti hasilnya ini adalah 6 kali 3 18, 18 dibagi 2 yaitu 9. Maka jawabannya yang C. Contoh soal yang kedua, untuk metode yang ketiga, di sini nilai dari limit X menuju 3 dari 2 dikurang akar X tambah 1 per X kurang 3 adalah. Bedanya sama yang tadi, di sini bentuk akarnya ada di atas. Ya nggak apa-apa, kaliin aja dengan sekawannya. Sekawannya sekawan siapa ya? Sekawan yang atas gitu ya. Jadi limit X menuju 3, 2 dikurang akar X tambah 1 per X kurang 3 dikali 2 tambah akar X tambah 1 per 2 tambah akar X tambah 1. Ngaliinnya masih sama kayak yang tadi, limit X menuju 3, gini ya. Berarti di sini yang bawah karena beda pola begini, ini tetap ditulis X kurang 3, gitu dikali 2 tambah akar X tambah 1. Sedangkan yang atasnya itu pakai yang tadi depan dikalikan depan, 2 kali 2 itu 4, terus dikurang, ini akar kali akar, dan dalamnya sama kan, berarti sisanya adalah X ditambah 1 gitu ya, akarnya hilang. Jadi di sini limit X menuju 3, ini jadinya 4 dikurang X, terus minus dikali plus 1 berarti kurang 1 per, di sini di depan X kurang 3, lalu dikali 2 ditambah akar X tambah 1. Gini ya, ini di aljabarnya nih, 4 dikurang X kurang 1 berarti 4 kurang 1 berapa? 3 ya, 3 kurang X ya. Limit X menuju 3, di sini adalah 3 kurang X per, gitu ya, yang bawahnya tetap X kurang 3 kali 2 tambah akar X tambah 1, kayak gini. Terus ada yang sama nggak nih? Ini 3 kurang X sama X kurang 3 boleh dicoret nggak? Sebenarnya boleh aja, padahal kan beda ya, tapi di sini harus dikasih minus 1 gitu. Kalau sama kan berarti 1. Tapi karena ini polanya beda, hanya berkebalikan tanda aja, berarti di sini sisain minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 1 per, gitu ya, X-nya dimasukin 3. 2 ditambah akar 3 tambah 1, yaitu 4. Akar 4 kan 2, 2 tambah 2, 4. Berarti hasilnya adalah minus 1 per 4 ini. Jawabannya yang A. Nah, udah belajar 3 metode untuk menentukan nilai limit fungsi tadi. Ini adalah part bonus, jadi Kagit mau sharing aja. Di sini ada soal nilai dari limit X menuju 7, X kurang 7 per akar X kurang akar 7 adalah. Kalau dilihat dari bentuknya, ini adalah akar. Pasti kalian langsung mikir mengerjakannya dengan cara kali sekawan. Jadinya kayak gini kan. Berarti di sini limit X menuju 7 gitu ya. Yang atas jadinya X kurang 7, terus dikali akar X ditambah akar 7, terus yang bawahnya depan kali depan berarti akar X dikali akar X yaitu X, terus dikurang akar 7 kali akar 7 yaitu 7. Nah, di sini ada sama-sama X dikurang 7 berarti boleh dicoret gitu ya. Jadi di sini limit X menuju 7 dari akar X ditambah akar 7. Ganti X-nya dengan 7. Maka di sini akar 7 ditambah akar 7. Hasilnya adalah 2 akar 7. Jawabannya yang mana? Yang C. Itu kalau pakai kali sekawan. Padahal di sini sebenarnya bisa aja pakai cara pemfaktoran. Cara pemfaktorannya gimana? Di sini tuh jadinya limit X menuju 7 ya. Yang atas si X kurang 7 itu bisa difaktorisasi jadinya akar X ditambah akar 7 dikali dengan akar X dikurang akar 7, kayak gini. Nah, mereka berdua ini kalau misalnya dikalikan kali pelangi kayak gitu, pasti hasilnya adalah X kurang 7. Nah, di bawah kita punya akar X dikurang akar 7. Ada yang sama kan? Kalau udah kayak gini berarti boleh dicoret ini ya. Jadinya sisa limit X menuju 7 dari akar X ditambah akar 7. Maka hasilnya adalah 2 akar 7. Sama kan kayak yang tadi. Oke, kita coba lagi ke soal yang berikutnya, yang seharusnya menggunakan metode kali sekawan, tapi kita kerjakan dengan cara pemfaktoran ya. Nilai dari limit X menuju 3 akar X kurang akar 3 per X kurang 3 adalah,
Jadi di sini limit X menuju 3, akar X dikurang akar 3, kemudian yang bawah nih si X kurang 3-nya kita faktorisasi. Jadi akar X ditambah akar 3 dikali akar X kurang akar 3, gitu kan. Terus yang sama boleh dicoret, yang sama adalah X kurang 3 kan. Nah jadinya sisanya adalah limit X menuju 3, gitu ya. Di sini atas habis berarti 1 ya, berarti 1 per akar X ditambah akar 3. Lalu X-nya dimasukin, substitusi. X-nya adalah 3, berarti di sini akar 3 ditambah akar 3. Jadinya 1 per 2 akar 3. Nah, kalau kayak gini berarti kali sekawan ya. Dikali akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah akar 3 dari 1 kali akar 3, itu kan per ini akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 kali 2, 6. Nah, hasilnya berarti 1 per 6 akar 3. Jawabannya yang A. Kemudian di sini ada contoh yang ketiga. Nilai dari limit X menuju 4 akar X kurang 2 per X kuadrat kurang 16 adalah, ini sih kayaknya bakal faktorisasi 2 kali. Pertama, limit X menuju 4, gitu ya. Akar X dikurang 2. Nah, yang difaktorisasi itu yang bawahnya. Ini jadinya X ditambah 4 dikali X kurang 4. Oke, nah si X kurang 4 ini kita faktorisasi lagi. Jadi gini, limit X menuju 4 yang di atas tetap masih sama, yaitu akar X dikurang 2. Terus yang bawah di sini X ditambah 4. Nah, si X kurang 4 ini kita faktorisasi, jadi ada 2. Jadinya adalah akar X ditambah 2. Yang satu lagi akar X kurang 2. Ini mereka berdua nih, kalau dikaliin pasti hasilnya jadi X kurang 4. Terus yang sama di sini dicoret ya, akar X kurang 2. Nah, di atas sisanya jadinya 1, berarti persamaannya adalah limit X menuju 4 dari 1 per yang depannya X ditambah 4, kemudian dikali akar X ditambah 2. Sekarang X-nya diganti jadi 4, karena di sini limit X menuju 4, 1 per, jadinya 4 ditambah 4, 8 gitu ya. Ini kan X tambah 4, 4 tambah 4, 8. Terus dikali akar 4 ditambah 2. Akar 4 tuh 2, 2 tambah 2, 4. Berarti 1 per 8 kali 4, 32 ya. Hasilnya adalah 1 per 32. Jadi jawabannya yang D. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.